istri yang tak dianggap. Bab 16. Kinara mencurahkan semua isi hatinya kepada Ibu Anin. Wanita itu benar-benar merasa sangat gugup. Ibu Anin yang mendengarnya pun tersenyum hangat, lalu memulai pipi Kinara lembut. Itu artinya kamu mencintai Dirga, sayang. Wajar saja kalau kamu deg-degan, karena pernikahan kalian atas dasar saling cinta. Sedangkan pernikahan kamu sama si curut itu karena terpaksa. Ibu Anin berkata dengan nada kesal membuat Kinara terkikik geli. Ibu angkatnya itu sangat sensitif bila menyinggung nama orang-orang yang pernah menyakitinya dulu. Kamu benar-benar cantik ya, sayang. Persis seperti boneka hidup. Puji Ibu Anin membuat pipi Kinara merona. Wanita itu kembali menatap pantulan dirinya di hadapan cermin besar. Kinara tersenyum haru melihat penampilannya yang berubah 360 derajat dari masa lalunya. Tak ada lagi tubuh gemuk, jerawat, dan komedo yang memenuhi wajahnya. Semua itu sudah menghilang tanpa berbekas. Kinara menatap ke arah Ibu Anin yang terlihat sedang menciumi wajah tampan Vino. Kinara bangkit berdiri, lalu segera ikut memeluk erat Ibu Anin. Ma, terima kasih untuk semuanya ya, Ma. Sudah membantu aku berubah menjadi Kinara yang seperti sekarang. Tanpa Mama, aku bukan apa-apa. Kinara mencoba menahan tangisnya agar tidak tumpah karena takut riasannya akan luntur. Sama-sama, sayang. Di tengah-tengah suasana haru itu, pintu ruang rias terbuka. Terlihat dua sosok wanita parubaya yang masih sangat cantik berlari menghampiri Kinara. Halo sayang, pakik Tante Indri dan Tante Leni. Tante? Kinara tersenyum lebar melihat kedatangan dua wanita hebat yang juga berperan penting dalam perubahan Kinara. Mereka bertiga saling berpelukan, meluapkan rasa rindu yang amat dalam. Tak lupa mereka bercerita panjang lebar sebelum acara dimulai. Di sisi lain, seorang wanita parubaya sedang berbicara serius dengan seorang pria kurus memakai seragam pelayan. Nanti kamu ganti flash disknya dengan flash disk yang saya kasih ini. Pastikan video dan fotonya tayang nantinya. Kalau sampai gagal, saya pastikan kamu jadi pengangguran seumur hidup. Ancam wanita parubaya itu membuat pria kurus tersebut ketakutan. Baik, Nyonya. Balas pria itu patuh. Bagus. Wanita itu menyeringnya kejam. Sorot matanya memancarkan kebencian yang kentara. Nikmatilah kancuranmu, anak pembawa sial. Batin wanita itu menyeringnya kejam. Sah. Kinara menangis haru menyaksikan Dirga yang begitu lantang dan lancar mengucapkan akad nikah. Wanita itu tak menyangka bahwa dirinya telah resmi menjadi istri dari seorang Dirgantara putra. Kinara mencium punggung tangan Dirga. Begitu juga Dirga yang mencium kening istrinya itu. Jangan menangis, sayang. Aku tidak suka melihatnya. Dirga berkata lembut seraya mengelus pipi Kinara. Jangan melarangku untuk mengeluarkan air mata bahagia ini, Kak. Bertahun-tahun aku menangis karena penderitaan. Biarkan kali ini aku menangis karena kebahagiaan yang Kakak berikan ini. Kinara berkata dengan suara bergetar menahan tangisnya. Dirga segera membawa wanita yang baru saja menjadi istrinya itu ke dalam dekapannya. Pria tampan itu mengusap punggung Kinara yang bergetar. Berulang kali dia mengecup pucuk kepala Kinara. Semua orang yang hadir dalam acara tersebut pun bersorak riang, mengucapkan kata selamat untuk Dirga dan Kinara. Semua orang merasa bahagia melihat wanita sebaik Kinara menikah dengan pria sebaik Dirga. Benar kata orang, kalau kita baik, maka orang-orang baik pula yang akan mengelilingi kita. Begitu juga dengan Kinara, kebaikan dan keikhlasannya di masa lalu membuat masa depannya begitu cerah. Semua doanya di masa lalu kini perlahan terkabulkan. Bercita-cita memiliki suami yang baik dan menerimanya apa adanya, kini telah terkabulkan. Kinara sempat mengira bahwa Kinara tidak pernah menikah lagi karena merasa takut akan disakiti lagi oleh pria. Akan tetapi, kebaikan dan ketulusan Dirga selama ini mampu menggoyahkan hatinya. Setahun lebih dia bercerai dengan Andreas. Kini dia telah berhasil menikah kembali bersama pria yang dia cintai, dan terlebih lagi pria itu mencintainya. Kita naik ke ballroom dulu, sayang. Kita harus menyambut tamu. Setelahnya, baru kita lanjut ke acara utama kita malam ini.
Ujar Dirga lembut seraya mengusap pipi Kinara. Kinara merasa bingung mendengar ucapan Dirga. Emang apa acara utama kita malam ini? Malam pertama kita. Bisik Dirga tepat di telinga Kinara, membuat pipi wanita itu seketika merah padam. Kinara mencubit pinggang Dirga membuat pria tampan itu tertawa pelan. Dirga langsung mengecup bibir Kinara di depan orang banyak. Bahkan Dirga tidak peduli kalau mereka sekarang masih ada di depan penghulu. Oh, tidak. Rasanya Kinara ingin menyembunyikan wajahnya ke dalam lubang semut. Wanita itu merasa malu. Nak Dirga, kalau mau enak-enak jangan di depan umum. Takutnya para jomblo yang hadir di sini terpaksa gigit jari karena melihat keromantisan kalian. Tegur Pak Penghulu membuat Dirga merasa tidak enak hati. Sedangkan Kinara rasanya ingin pingsan di tempat. Maaf Pak. Ujar Dirga tersenyum canggung. Tidak apa-apa, saya paham. Apalagi Nak Dirga sudah lama jadi duda. Pasti bakal susah nanya, karena udah tahu gimana nikmatnya enak-enak. Ceracas Pak Penghulu dengan gamblang. Oh ya ampun, sekarang giliran Dirga yang malu. Pria tampan itu segera menarik tangan Kinara, mengajak istrinya itu naik ke atas ballroom. Sedangkan di sisi lain Andreas yang hadir di pesta pernikahan Kinara pun mengapalkan tangannya erat. Pria tampan itu tak menyangka Kinara akan menikah lagi sesuai dengan perkataannya tempo lalu yang akan mencari suami baru. Pria tampan itu merasa tidak terima, akan tetapi dia tidak tahu bagaimana cara meluapkan rasa kesalnya. Ini semua salahnya, akan tetapi Andreas tak ingin mengakuinya. Alona yang melihat ekspresi wajah Andreas pun merasa heran. Kenapa raut wajah Andreas terlihat seperti orang yang sedang cemburu? Sayang, kenapa wajah kamu seperti itu? Tanya Alona lembut menggenggam tangan Andreas. Tanpa sadar, Andreas melepaskan genggaman tersebut. Aku tidak apa-apa. Jawab Andreas datar membuat Alona menatap nanar ke arah tangannya. Tidak ada lagi kehangatan di antara mereka. Sikap Andreas yang semakin hari semakin datar dan dingin kepadanya. Pria tampan itu acuh tak acuh kepada Alona, membuat wanita itu terkadang menangis seorang diri. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah dirinya telah berbuat salah? Sampai-sampai Andreas berubah menjadi dingin. Sayang, kamu kenapa akhir-akhir ini selalu bersikap datar padaku? Apakah ada yang salah dari sikapku? Alona bertanya lembut, berusaha mengambil hati Andreas lagi. Jangan mengada-ada, Al. Sikapku masih sama seperti dulu. Tidak ada yang berbeda. Balas Andreas yang lengkap membuat Alona termangu. Lagi, Andreas memanggilnya dengan nama, tanpa embel-embel sayang. Dada Alona terasa bergemuruh. Dia ingin meluapkan amarahnya sekarang juga. Akan tetapi... Wah, siapa gadis gedut itu? Wajahnya sangat jelek. Kinara dan Dirga tersenyum senang saat video keseruan mereka dalam melakukan foto prewedding tayang di layar tancap yang memang disediakan khusus oleh pihak WO. Istriku sangat cantik. Maunya aku kurung di dalam kamar aja, biar nggak ada yang lirik. Bisik Dirga di telinga Kinara, membuat wanita cantik itu langsung menghadiahi cubitan kecil di perutnya. Kakak apaan sih? Mulutnya manis banget. Sungut Kinara dengan wajah yang merona karena malu dan senang dipuji oleh pria yang amat dicintainya ini. Manis juga sama istri sendiri, bukan sama istri orang. Balas Dirga mengecup pipi Kinara. Mereka berdua tertawa bersama, seraya menonton video mereka. Dirga kerap kali melempar gombalan manis dan guyonan lucu, sehingga membuat Kinara tak berhenti tertawa. Kakak, makin hari kenapa makin pintar ngegombalnya sih? Apa sebelumnya kakak juga begini sama wanita lain? Tanya Kinara menatap Dirga penuh selidik. Jiwa cemburunya sebagai istri keluar membuat Dirga yang mendengarnya pun tertawa geli. Wajah Kinara yang terlihat cemburu itu sangat menggemaskan di mata Dirga. Pria tampan itu tak sabar ingin segera menuju kamar pengantin mereka untuk segera melakukan kewajiban utama setelah menikah, yaitu mengarungi nikmatnya cakrawala atau sering disebut juga surga dunia. Ya tidaklah sayang, cuma sama kamu aku bermulut manis. Bahkan dengan mamanya Elisa aja aku tidak begini. Jelas Dirga membuat Kinara mengernyitkan dahinya. Wanita itu merasa penasaran dengan kehidupan rumah tangga Dirga sebelumnya. Selama mereka berhubungan, Dirga tak pernah sekalipun menceritakan perihal rumah tangganya dulu. Kak, apa aku boleh tahu kisah rumah tangga kalian dulu? Tanya Kinara serius menatap lekat wajah tampan Dirga.
Tirga tersenyum lembut. Dia tampan itu mengusap lembut pipi Kinara. Sorot matanya begitu lembut dan dalam saat menatap Kinara. Aku akan menjelaskan semuanya, tapi tidak sekarang. Karena aku ingin menikmati momen bahagia kita sekarang. Lalu Tirga lembut membuat Kinara mengganggukan kepalanya patuh. Di tengah-tengah obrolan mereka, terdengar suara riuh dari para tamu, membuat Tirga merasa heran. Itu siapa? Kenapa wajahnya sangat jelek? Tubuhnya juga sangat gempal. Apa? Itu foto mempelai wanitanya sebelum operasi plastik. Wah, aku nggak nyangka kalau model hebat seperti Kinara melakukan operasi pada tubuhnya. Lihatlah, wajahnya yang berjerawat itu sekarang berubah menjadi bersih tanpa bekas jerawat. Ciptaan dokter memang sangat indah ya. Berbagai kata-kata tak enak pun dilontarkan oleh para tamu. Banyak tamu yang mencemooh Kinara. Begitu juga dengan awak media yang tak tinggal diam. Mereka merekam momen langka itu. Air mata Kinara jatuh membasahi pipinya. Wanita cantik itu tak menyangka bahwa ada orang jahat yang berniat menghancurkan hari bahagianya. Kinara melihat semua tamu memandangnya dengan tatapan sinis dan jijik. Sungguh, rasa sesak membelenggu jiwanya. Bayangan masa lalu saat dirinya dibully terputar jelas di kepalanya bagaikan sebuah film. Dasar Opi kabur, kamu gak pantas sekolah di sini. Dasar rakyat masyarakat, bikin malu sekolah kita saja. Anak pembawa sial, karena kamu istriku meninggal. Berbagai ingatan buruk di masa lalu membuat tubuh Kinara bergetar hebat. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bukan pembawa sial. Aku bukan aib masyarakat. Gumam Kinara dengan suara yang bergetar. Tirga segera memeluk arah tubuh ramping Kinara. Pria tampan itu berusaha menenangkan istrinya yang ketakutan. Tirga mengepalkan tangannya erat. Pria tampan itu mengeratkan gerahamnya. Hatinya bergemuruh. Amarah yang berada dalam tubuhnya memberontak ingin segera keluar. Tirga butuh pelampiasan amarahnya. Pria itu tak terima wanita yang dicintainya menangis karena ulah orang-orang jahat itu. Tenanglah sayang. Ada aku yang selalu menjaga kamu. Ada aku yang akan melindungi kamu. Ingatlah sayang, kalau kamu tidak sendirian lagi. Tirga mengeratkan pelukainya berusaha menenangkan Kinara yang sangat ketakutan. Di sisi lain, Sandra tersenyum puas melihat Kinara yang ketakutan, terlebih lagi respon publik yang mencerca Kinara habis-habisan. Dialah dalang dari semua itu. Sandra menyewa orang untuk membuat video yang memperlihatkan Kinara itu. Tidak lebih dari campur tangan dokter. Rasakan kamu anak pembawa sial. Kamu itu tidak cocok tersenyum. Karena kamu cocoknya menangis. Kamu tidak pantas bahagia. Karena kamu lebih pantas menderita. Gumam Sandra dalam hati. Bram dan Sandra diundang oleh Kinara. Bagaimanapun mereka tetaplah keluarga Kinara. Terlebih lagi itu semua perintah Ibu Anin. Wanita Parubaya itu ingin orang-orang yang menyakiti Kinara dulu menyesal. Karena telah menyanyiakan Kinara. Bram yang melihat video tersebut pun tidak terima. Pria Parubaya itu tak suka anaknya dicemooh. Siapa yang telah berani mengacaukan pernikahan putriku? Bram mengepalkan tangannya erat. Ibu Anin, Tante Leni, dan Tante Inti yang melihatnya pun murka. Mereka tak terima anak angkat mereka dihina oleh masyarakat. Wajah Ibu Anin merah padam, menandakan amarah wanita Parubaya itu sudah sampai di ubun-ubun. Berani sekali kecoak itu mengusik kebahagiaan putriku. Ibu Anin bangkit berdiri naik ke podium diikuti oleh Tante Leni dan Tante Inti. Bersambung.